Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai spesifitas dan selektivitas. Kadang-kadang kita masih bingung ya untuk menentukan tentang spesifitas, selektivitas, akurasi, robustness, righteousness, dan lain-lain. Pada video ini saya akan spesifik membahas mengenai spesifitas dan selektivitas. Oke, pertama-tama apakah selektivitas dan spesifitas itu sama? Berdasarkan dari literatur yang saya peroleh, bahwa keduanya ini punya sedikit perbedaan. Yang pertama, spesifitas itu kemampuan suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengukur suatu komponen itu ya, tapi harus terpisah dari komponen yang lain. Misalnya cemaran, degradasi produk, bahan tambahan, misalnya dalam analisis obat seperti itu ya. Jadi kalau obatnya itu A, kemudian dia terdegradasi menjadi A- misalnya, spesifitas ini dia harus masih bisa memisahkan antara A dan A- tadi, sehingga ketika kita mengukur kadar A, maka yang kita dapatkan ya memang kadar A, bukan kadar A dan A- seperti itu. Jadi spesifik itu seringkalinya kita gunakan untuk identifikasi, tes kemurnian, juga untuk penetapan kadar. Kemudian yang kedua adalah selektivitas. Kalau selektivitas itu kemampuan metode untuk memisahkan analit dari komponen lain yang mungkin ada di dalam sampel tersebut. Menurut Yupak sendiri, selektivitas dari metode itu menggambarkan penetapan kadar analit di bawah kondisi kemampuan penetapan kadar analit di bawah kondisi campuran gitu. Jadi misalnya kita dapat disuruh menetapkan paracetamol dalam tablet, kan di dalam tablet itu tidak hanya berisi paracetamol, ada matrik-matrik lain, misalnya bahan pengisi, filler, ada bahan pengisi atau filler, ada bahan pewarna atau coloringnya, ada penghancur, kemudian dan lain-lain. Atau mungkin dalam tablet itu ada multi komponen, misalnya ada campuran dari paracetamol, kafein, dan zat lain misalnya. Nah itu selectivity itu metode yang selektif itu metode itu harus bisa memisahkan gitu pada sampel yang mau metrik sampel yang simple maupun metrik sampel yang cukup kompleks, tanpa gangguan dari metrik tadi ya tidak mengganggu pengukurannya gitu. Jadi kalau kita mengukur paracetamol dalam tablet itu ya kita benar-benar dapat paracetamol. Dalam KLT spesifitas ini kita bisa lihat di retention factor atau RF, di mana setiap zat RF-nya biasanya berbeda, cuman ya tetap ada yang sama ya. Karena itulah kenapa pengembangan metode analisis semakin naik dan naik. Kemudian di selain retention factor, misalnya ada yang tingginya sama, apakah kita bisa yakin 100% bahwa ini adalah zat yang sama. Makanya kalau di KLT itu ditambah lagi dengan
dilihat di lampu UV 254 dan UV 366. Misalnya di UV 254 pemadamannya kita lihat juga RF-nya, kemudian di 366 kita bisa lihat fluoresensinya ya, warna fluoresensinya. Walaupun mungkin di RF yang sama, jika warna fluoresensinya berbeda saja pasti itu zat yang berbeda juga. Kemudian ditambah dengan penyemprotan. Jadi di KLT biasanya dilakukan juga penyemprotan dengan senyawa tertentu, nanti akan spesifik menunjukkan warna tertentu gitu untuk masing-masing senyawa. Itu ya kurang lebih kalau penyemprotan itu kayak reaksi pembentukan warna di identifikasi itu ya. Kemudian kalau di KCKT, di GC, di kromatografi itu ya, itu bagaimana kita menentukan spesifitasnya? Ya sama, dan dia dengan retention time-nya ini kan terpisah peak-nya. Ini terpisah. Nah, resolusi itu juga salah satu faktor yang penting ya untuk spesifitas dan selektivitas ini. Kemudian di spektrofotometri atau di KCKT dengan detektor DAD atau diode array detector, itu kita pakai apa? Kalau di spektrofotometri ya jelas kita pakai spektranya. Nah, bentuk spektranya kita bandingkan dengan bentuk spektra dari baku. Jika sama, panjang gelombangnya juga sama, bentuk gunungan dan lembahnya juga sama, itu kita bisa tentukan itu adalah senyawa yang sama, walaupun mungkin kita bisa lakukan pemastian lagi kalau memang diperlukan. Jangan di DAD, karena DAD ini menggunakan KCKT, kalau retention time-nya sama, kita bisa lihat spektranya. Kalau spektranya sama, bisa jadi itu adalah senyawa yang sama. Tapi kalau spektranya berbeda, biasanya itu senyawa yang berbeda. Nah, pertanyaannya kalau spektranya mirip, misalnya ini, spektranya mirip, bagaimana kita menentukannya? Ya kita harus cari metode yang lebih spesifik lagi. Misalnya kita menggunakan metode MS atau mass spektroskopi, di mana di sini selain kita memisahkan berdasarkan retention time, kita juga bisa melihat berapa bobot molekul atau M per Z-nya dari masing-masing senyawa ini. Nah, ketika nanti kita curiga di baku di menit yang sama, di menit 5 misalnya, kemudian terlihat di spektra di DAD juga sama, nah kita bisa lakukan MS ini untuk melihat apakah M per Z-nya atau bobot molekulnya itu sama. Kalau ternyata masih sama, kita bisa lanjutkan lagi dengan MS-MS. Selain bobot molekulnya yang diukur, MS-MS ini ada namanya prekursor ion atau parent ion dan juga daughter ion. Nah, prekursor ion itu seperti di MS tadi ya, jadi bapaknya. Nah, dari bapaknya itu misalnya panjang gelombang 785,4 ini, kemudian dia dipecah dengan kekuatan dengan chemical tertentu sehingga dia terpecah menjadi beberapa. Nah, pecahannya inilah yang kita lihat. Kalau pecahannya ini di dua sampel itu tadi sama, ya berarti ini memang zat yang sama, tapi kalau berbeda bisa jadi berbeda. Jadi kalau sama-sama satu zat beratnya sama, ketika dipecah pasti akan berbeda. Misalkan biasanya itu anjing, kucing, terus anjing dan kucing, misalnya kebetulan beratnya sama 5 kg. Kemudian dipecah, ditimbang kepalanya saja, dua-duanya ditimbang
kaki kanannya saja, kaki kirinya saja, pasti kan setiap bagiannya itu akan spesifik walaupun totalnya sama. Nah di sini juga di MSMS biasanya kita dapat dua, yaitu quantifier ion dan qualifier ion. Kalau quantifier ion itu biasanya kita gunakan untuk mengukur. Nah, quantifier ionnya itu biasanya ion yang paling besar intensitasnya. Kemudian kalau qualifier ion itu biasanya penanda ya, karena itu tujuannya untuk identifikasi. Jadi misalnya ada 3, 2 atau 3 ampersand atau 2 atau 3 bobot gitu ya, untuk sebagai penanda nanti. Jadi kita menentukan bahwa itu adalah senyawa yang sama atau tidak gitu. Mungkin itu sedikit tentang spesifitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.